Assalamualaikum. Sekarang kita sedang berada di persinggahan salah satu. Oke, dan kita menuju ke masjid. Kita sudah mau jalan ke Madinah. Nah, mari kita jalan ke Madinah. وقد حرمته على لسانه صلى الله عليه وسلم فجعله وقاية وأمانة من سوء الحساب. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Duyufullah, rahman yang berbahagia, inilah kota yang telah diharamkan oleh Allah atas lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah haram Madinah, kalau tanah haram Mekah Al-Mukarramah dulu pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sedangkan di tanah haram Madinah Al-Munawwarah ini didoakan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apapun pengeluaran yang kita keluarkan jika masuk ke tanah haram Madinah Al-Munawwarah ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dilipat gandakan ibadahnya 1000 kali lipat, tetapi kalau di lain ibadah seperti berbelanja dan sebagainya, di berkat doa baginda Rasulullah akan dilipatkan 2 kali lipat. Karena doa baginda Rasulullah, Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW tidak mau ketinggalan, beliau mendoakan kota Madinatul Munawwarah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita masuk ke kota suci Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, tentunya kita harus menjaga sikap kita. Kita harus menjaga adab kita. Karena apa? Karena disinilah kita akan berdekatan dengan baginda Muhammad SAW. Jangan sampai ego kita yang di Indonesia, ya. Mungkin nanti ketika kita akan masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat, atau bapak-bapak, ibu-ibu ketika akan berziarah ke Raudah, Raudah itu adalah taman-taman surga. Antara rumah baginda Rasulullah SAW dan mimbar beliau, Raudatum min riyadil jannah, adalah taman-taman surga. Secara tidak sengaja mungkin orang lain menyenggol kita atau menginjak kaki kita karena berdesak-desakan. Ingat, tujuan kita datang ke sini untuk beribadah, mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Bapak Ibu terpancing emosi. Mereka tidak sengaja. Jangan sampai kita terpancing emosi sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, sehingga membatalkan ibadah yang kita niatkan dari Indonesia lillahi ta'ala, batal, percuma, atau sia-sia saja. Kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mengingat Allah bahwa sesungguhnya kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul niat yang dari tanah air kita yang lillahi taala sampai ke kota suci Madinah ini kita bisa menjaganya. Jadi sekali lagi, seandainya ada Bapak Ibu mungkin nanti ketika berdesak-desakan tersenggol oleh orang-orang lain, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak patut. Kita banyak-banyak beristighfar bahwa sesungguhnya kita sedang diuji oleh Allah SWT, dan sedang diuji kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi sebentar lagi kita akan sampai di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kita belum melaksanakan sholat, ya. Nanti sholatnya di jamaah
maghrib 3 rakaat, bisa isanya 2 rakaat. Jadi jamak kasar maghrib dulu karena sekarang sudah waktu isya, karena kita menghormati waktu maghrib terlebih dahulu. Jadi sholatnya itu 3-2 ya, 3 untuk maghrib, 2 untuk sholat isya. Kenapa tadi kita tidak sholat di istirahat di perjalanan? Karena rest area di sini, kalau tadi itu agak bersih, rest area di sini kadang-kadang jarang ada yang bersih ya. Mungkin ada yang mau ganti pakaian, mungkin sudah kotor dari tanah air. Nanti begitu sampai di hotel, silakan kita akan ke restoran terlebih dahulu, nanti kuncinya dibagi. Setelah itu baru kita, mungkin ada yang mau mandi dan beres-beres, baru melaksanakan sholat isya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perbanyak untuk berzikir, perbanyak untuk berdoa selagi kita berada di kota Madinatul Munawwarah, dan perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang berziarah kepadaku walaupun aku sudah tidak ada, kata Rasulullah, seolah-olah kita berziarah ketika baginda Rasulullah SAW masih hidup. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika akan masuk ke dalam masjid ya, kita usahakan harus tetap rapi, ibu-ibu tetap rapi, bapak-bapak maksudnya tetap rapi, setidaknya kita sudah bersih. Nah, jadi dari hotel kita wudhu dulu. Nah, nanti kalau misalkan batal wudhu baru kita wudhu di Masjidil Haram. Kenapa? Karena kita akan berkunjung ke rumah baginda Rasulullah SAW dan beribadah di dalam masjid yang dinamakan dengan Masjidil Haram Nabawi. Jangan sampai ada nanti saja wudhunya di hotel.